Salam, salam sejahtera buat kita semua. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat 9 sampai dengan ayat 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan tentang cara hidup seorang Kristiani. Kasih harus menjadi landasan hidup seorang Kristen. Apa yang dimaksud hidup dalam kasih? Hidup dalam kasih berarti kita harus selalu bersyukur dan senantiasa mengingat akan kasih-Nya yang tanpa batas kepada kita semua. Seharusnya kitalah yang binasa karena segala dosa yang kita lakukan. Tapi Yesus dengan kasih-Nya menggantikan kita semua sehingga kita semua bisa diselamatkan. Di ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Rasul Paulus sadar ternyata ada yang pura-pura. Ia dengan tegas berkata, jangan pura-pura, tetapi harus tulus dan tidak munafik. Untuk melakukan hal ini, perlu dilakukan hidup bersama yang dijiwai oleh Roh, dipenuhi dengan kebaikan atau sikap-sikap baik, sikap mau bekerja sama, tolong-menolong, dan murah hati.
Saudara-saudara terkasih, ada dikisahkan seorang serdadu Iskandar Agung sedang menarik seekor bagal yang membawa beban yang berat ke tenda raja. Serdadu itu ketika melihat beban bagal itu terlalu berat, mengambil satu karung dari punggung keledai itu dan memikulnya sendiri. Iskandar Agung yang kebetulan melihat perbuatan ini sangat berkenan sehingga dia memanggil serdadu itu dan berkata kepadanya, "Karung yang kamu pikul itu berisi emas. Ambillah sebagai hadiah dari aku. Itu milikmu. Kamu layak menerimanya." Oleh karena kebaikan serdadu itu untuk meringankan beban keledai itu, dengan ketulusan hatinya, ia malah memperoleh sesuatu yang tak pernah diduganya. Saudara-saudara yang terkasih, apa nasihat Santo Paulus pada kita tentang kebaikan? Berdasarkan nasihat Santo Paulus, sikap yang perlu diusahakan untuk dikembangkan agar pertemanan kita menjadi indah dan menggembirakan, antara lain sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita harus mengasihi, memberi, mengampuni, menolong, terutama harus membalas perbuatan jahat dengan kebaikan. Dalam hal ini, hendaknya kita menjadi orang Katolik yang sabar. Sebagai manusia, kita sulit menjadi orang yang sabar. Pada zaman modern dan serba canggih ini, kesabaran adalah suatu sifat yang paling sulit ditemukan dan menjadi sesuatu hal yang sangat langka. Apalagi bila seseorang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan. Tadi dalam ayat 12 dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk melakukan hal ini, mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pasrah, menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi, kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas. Kita harus selalu bersyukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan. Mari kita hidup dalam kasih dengan semua orang yang jahat maupun yang baik, saling mendoakan dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita mengupayakannya. Salam damai. Tuhan memberkati.